Assalamualaikum pemirsa Saji TV, TV Nyerang Bukit Tinggi. Kembali kita berjumpa dalam podcast Saji TV. Hari ini kita berjumpa dengan Bapak Bagas Pertanian Lapangan Kota Bukit Tinggi, Bapak Malizari. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya. Nah, Pak, kali ini kita berbicara tentang maraknya wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi Pak. Nah, khusus untuk Bukit Tinggi sendiri, bagaimana kondisi ternak kita pada hari ini dan terutama berkaitan dengan maraknya wabah PMK ini Pak. Belum saya jelaskan Pak. Baik, terima kasih Bung Ed. Jadi alhamdulillah kami informasikan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi bahwa saat ini memang di Sumatera Barat termasuk beberapa provinsi lainnya di Indonesia sedang berjangkit pandemi PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan, terutama pada sapi, kambing. Jadi memang ini merupakan salah satu virus yang baru saja melanda Indonesia. Jadi untuk Sumatera Barat sendiri hampir 16 kabupaten kota sudah kena dari PMK, dan Bukit Tinggi sampai saat ini belum ditemukan penyakit PMK tersebut. Jadi alhamdulillah ini berkat dari pengawasan kita terhadap lalu lintas perdagangan hewan sapi. Kita selalu memantau kepada kondisi-kondisi yang mulai dari aspek perpindahan antar kabupaten kota maupun antar provinsi dari ternak tersebut, dan kita awasi mulai masuk ke kandang toke-toke ternak sampai kepada pintu RPH untuk pemotongan. Itu kita ketatkan seluruh penjagaan sehingga pemeriksaan juga detail, dan alhamdulillah sampai saat ini kita belum ditemukan penyakit mulut dan kuku di Bukit Tinggi. Belum ditemukan ya Pak ya? Belum. Nah Pak, untuk Bukit Tinggi sendiri Pak, apakah kita ada sistem pengawasan khusus Pak? Khusus untuk wabah PMK ini Pak? Ya, untuk pengawasan ke lapangan kepada seluruh peternak, baik peternak yang pembudidaya maupun peternak potong, atau kita kenal dengan toke daging, itu kita langsung melaksanakan pengawasan ke lapangan. Dikoordinir oleh UPTD Puskeswan kita bersama medis dan paramedis langsung ke kandang-kandang mereka untuk memeriksa. Dan alhamdulillah belum kita temukan. Untuk di hilirnya, untuk pemotongan sapi dan kerbau dan juga kambing dan sebagainya yang masuk ke rumah potong hewan kita, kita juga sudah memiliki dokter hewan kita. Kita memiliki tenaga medis dan paramedis di sana, di mana persyaratan sebelum masuk ke rumah potong hewan harus diperiksa dulu dengan menunjukkan surat keterangan kesehatan hewannya dari tempat dia membeli ternak tersebut. Kalau suratnya tidak ada, maka itu kita tolak. Kemudian setelah ada persyaratan administrasi, kita juga melakukan pemeriksaan fisik kepada hewan tersebut, ternak tersebut, dan jika ditemukan gejala-gejala, kita sudah punya prosedur juga, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Jadi prosedur dari pemotongan ini sebenarnya kami informasikan kepada masyarakat bahwa yang kena PMK tersebut tidak ada haramnya untuk dipotong. Boleh dipotong. Boleh dipotong ya Pak? Tetapi yang bisa dimanfaatkan hanya daging dan yang lainnya, jeroan, tulang, kulit itu harus dimanfaatkan setelah melakukan perlakuan khusus. Misalnya untuk kulitnya itu harus dilakukan perendaman dengan garam dulu. Kalau untuk jeroannya, mulai dari isi perutnya, mulai dari usus dan lain sebagainya, hati itu harus dilakukan dengan prosedur perebusan. Nah ini harus dinyatakan dulu sebelum mereka masuk. Nah rata-rata kalaupun ada, tapi sebenarnya mudah-mudahan ke depan juga tidak ada, belum ada hal-hal yang bersifat seperti itu yang kita temukan. Itulah kita sekarang posisinya adalah menjaga jangan sampai masuk satu, karena masa inkubasi, masa penyebarannya cepat sekali. Sangat cepat. Kalau ada isi kandang itu 20 ekor, satu saja yang kena. Sudah penyebaran sangat cepat sekali, sehingga dalam tempo 1-2 hari itu sudah bisa kena semua ternak yang satu kandang tersebut. Nah, ini yang berbahayanya. Dan sebenarnya juga harus masyarakat ketahui bahwa PMK tidak menyerang manusia, dia tidak ada perpindahan manusia. Tetapi sebenarnya PMK ini adalah sangat merugikan pedagang ternak sendiri. Karena ketika itu ditemukan, kalau mereka tidak disiplin, mereka tidak terbuka, maka yang rugi mereka sendiri karena harus disembuhkan dulu. Maka seharusnya sapinya bisa dijual besok, harus disembuhkan menunggu 14 hari lagi.
karena masa dari rentang panen itu inkubasinya itu adalah 2 kali 7 hari, 14 hari. Masa kembang virus itu bisa 1-4 hari. Jadi ini yang harus kita jaga sekali, sehingga kita selalu melakukan sosialisasi, dan kita juga sudah mengundang seluruh toke-toke ternak kita berikan sosialisasi dan mereka sangat memahami. Nah Pak, untuk ternak yang masuk ke Bukit Tinggi sendiri Pak ya, dari wilayah Sumatera Barat, itu kebanyakan di daerah mana? Karena daerah kita untuk pemotongan, rata-rata untuk masuk Bukit Tinggi itu adalah untuk pemotongan. Jadi rata-rata adalah toke-toke daging yang memang masuk ke Bukit Tinggi untuk pembudidaya sendiri tidak terlalu banyak. Walaupun kita juga tidak banyak, ternak-ternak kita yang memang peternak juga tidak banyak, sehingga untuk daerah asalnya banyak. Kalau untuk pengembang mereka pasti beli di daerah-daerah yang ada pasar ternaknya yang besar, seperti Batu Sangkar, Solo, dan juga ada dari Masraya, Sejunjung, Payakumbuh, itu masuk pasar ternak yang besar di Sumatera Barat. Ternyata dari situ. Tapi apakah yang ada di situ berasal dari luar Sumatera Barat? Ini kan ada lagi nanti mekanisme perdagangan. Juga ada sapi-sapi ekspor, impor yang dari luar negeri. Cuma saat ini kan untuk impor agak dibatasi. Karena wabah tadi ya Pak ya. Terutama dari India. Ya. Nah Pak, untuk proses dari Kejatim sendiri Pak, untuk menyeleksi apakah sapi itu terkena wabah tidak, cara kerja gimana? Ya sudah pasti mekanisme atau SOP pemeriksaan untuk hewan atau ternak itu kan hampir sama saja dengan melakukan medis lainnya. Mulai dari pemeriksaan fisik, kalau kita sudah curiga ada gejala pada fisiknya, maka kita akan ambil sampel untuk diperiksa di Balai Veteriner di Baso. Positif atau negatifnya dia terkena dari PMK itu nanti dipastikan oleh hasil labor. Kita yang di lapangan yang memantau memeriksa hanya pada sampai tahapan fisik, dari kukunya, dari mulutnya, dari lidahnya, dari suhu tubuhnya, dari air liurnya dan sebagainya, itu kita periksa fisik. Kalau gejala sudah ada, kita ambil sampel, kita kirim ke Baso, nanti pukul 1 ke 24 yang sudah hasilnya. Yang sapi yang tergejala itu kita arahkan untuk diisolasi. Ya. Nah tadi Pak Kadis mengatakan bahwa PMK ini tidak berefek ke manusia. Berarti jika misalnya ada sapi yang terkena PMK itu, berarti peternak itu tidak perlu menjaga jarak terus seperti itu? Tidak masalah. Tidak masalah, ya? Karena dia tidak akan berkembang kepada kita, dia akan berkembang kepada sesama hewan ternak. Sama hewan, sama ternak. Jadi perkembangan virus seperti itu. Nah Pak, untuk persiapan kurban Idul Adha Pak, bagaimana persiapan ternak kurban untuk di Kota Bukit Tinggi? Jadi baik, kami untuk masalah untuk korban sendiri, kita sudah membuat edaran kepada pengelola korban, masjid, organisasi, atau instansi pemerintah, swasta, dan sebagainya, tentang hal-hal yang menjadi persyaratan untuk sapi korban. Dan juga kita akan mengetatkan lagi pemeriksaan ke lapangan di tempat-tempat titik pengumpulan sapi korbannya, atau hewan korbannya. Dan kami juga sudah bentuk tim yang terdiri dari seluruh petugas teknis kita, mulai dari petugas medis, para medis, sarjana peternakan kita, di level sarjana pun yang non sarjana yang ada di dinas pertanian. Kita sudah bentuk tim untuk memeriksa seluruh tempat-tempat pengumpulan dari sapi korban tersebut. Dan kita sudah turunkan tim untuk seluruh kelurahan yang mulai besok insya Allah akan mulai bergerak untuk memeriksa. Dan kami juga sudah membuat edaran dan mengumpulkan seluruh pengurus masjid di Dinas Pertanian dan Pangan dan memberikan persyaratan bahwa untuk pemotongan sapi korban itu harus dilaporkan kedatangannya minimal 2 hari sebelum di pemotongan dilaksanakan. Dan sebelum pemotongan dilaksanakan kita akan periksa dulu. Jadi bukan hanya kita mendata jumlah hewan korban, tapi kita juga akan memeriksa kondisi fisik kesehatan korban itu yang akan kita laksanakan. Oke Pak. Nah tadi Pak, himbauan dari Dinas Pertanian Kota Bukit sendiri pada masyarakat Pak, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya. Jadi memang kepada masyarakat kami mengharapkan bahwa kondisi pelaksanaan Hari Raya Korban kita tahun ini agak dipengaruhi oleh kondisi PMK ini. Namun masyarakat kami minta jangan cemas dan jangan ragu. Yang kami harapkan adalah keterbukaan terhadap informasi kepada kami di Dinas Pertanian dan Pangan.
sampaikanlah apa adanya kondisi hewan korbannya. Jangan nanti karena apa? Karena untuk sapi korban itu kan juga harus sehat. Ya. Dipaksa pun kita atau dibohongin pun kami petugas dari Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan korban tanpa pemeriksaan. Jika terjadi bahwa hewan yang kita potong itu untuk korban berada dalam kondisi tidak sehat, secara agama juga itu tidak sah korban kita. Makanya nggak ada masalah kita nanti kan kita hubungannya dengan toke ternak yang mengadakan ternak korban kita. Kalau memang ternaknya kurang sehat, ya kita kembalikan pada mereka. Makanya lebih cepat berkomunikasi dengan penyedia ternak itu lebih baik, sehingga kita masih ada waktu untuk penggantian dari yang akan kita korbankan itu. Jadi nggak usah takut. Kalau untuk petugas pemotongannya pun nanti nggak usah takut, tapi untuk tetap dengan standar-standar kesehatan untuk pemotongan hewan yang sudah kami sampaikan juga teknisnya dalam edaran wali kota. Nah, jadi kami berharap sekali memang kerjasama dari masyarakat kita, karena nanti dampaknya dari PMK ini adalah kepada ekonomi masyarakat itu sendiri, karena besarnya biaya-biaya untuk pemeliharaan dan pemulihan dari kondisi PMK. Dan juga kita sudah mulai melaksanakan vaksinasi. Dulu kita vaksinasi COVID, maka kita akan sekarang mengadakan vaksinasi PMK. Namun untuk Bukit Tinggi, karena dianggap daerah masih aman, ada beberapa daerah yang belum didistribusikan vaksinnya. Masuk Bukit Tinggi, Mentawai, ada beberapa daerah lagi yang belum didistribusikan karena kita dianggap masih aman. Tapi memang diharapkan kita Bukit Tinggi menjaga dengan ketat wilayahnya supaya jangan terimbas dari pandemi PMK ini. Oke. Baik Pak Kadis, terima kasih atas penjelasannya. Semoga kondisi ternak kita di Bukit Tinggi ini aman dari owa PMK ya Pak ya. Baik, pemirsa CTV, kita bincang kita dengan Bapak Kepala Pertanian Kota Bukit Tinggi, Bapak Melly Zardi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.